Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Bapak Gilang Nugroho SEMM sebagai dosen pengampu. Selamat sore kepada teman-teman sekalian. Semoga teman-teman dan Bapak diberi kesehatan walafiat. Di sini saya akan menjelaskan tentang SWOT analisis. Sebelum menjelaskan SWOT analisis, izin memperkenalkan diri. Nama saya Bina Setia dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau dengan NPM 208110230. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT atau SWOT analisis. Yang pertama ialah saya akan menjelaskan tentang definisi SWOT. Analisa SWOT itu adalah salah satu teknik ketika merencanakan suatu strategi di dalam organisasi dengan cara melihat keadaan alamiah organisasi baik di dalam atau maupun di luar lingkungan. Ada beberapa ahli yang menjelaskan definisi SWOT itu. Yang pertama ialah menurut Johnson, Scholes, and Sekti pada tahun 1989. SWOT ialah sebuah perangkat umum yang direncanakan untuk proses awal di dalam siklus dinamis dan sebagai rencana yang strategis. Sedangkan menurut Robinson pada tahun 2007 mengemukakan jika perancangan SWOT ini memberi dasar yang terorganisir sebagai bahan diskusi dalam bermacam informasi secara dalam yang mampu memperbaiki kualitas dan kemampuan dalam organisasi. Sedangkan menurut Peirce and Robinson pada tahun 2007 mengemukakan analisis SWOT adalah sebuah teknik historis yang mampu terkenal yang memposisikan manajer dapat membuat gambaran secara umum dan cepat tentang situasi kondisi suatu perusahaan yang ia inginkan. Seperti ini contoh analisa SWOT. S-nya itu ialah strength, artinya kekuatan. W-nya itu ialah weaknesses, artinya kelemahan. Sedangkan O-nya opportunities, artinya peluang. Dan yang terakhir ialah T atau threat, artinya ancaman. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisa SWOT saya sampai yang saya ingin membuat ide bisnis tersebut. Nama usahanya ialah Mix. Jenis usahanya jual minuman segar bervariasi untuk semua kalangan di usia muda, anak-anak, dewasa maupun lansia. Minuman ini sangat segar. Lokasinya ialah minimarket seperti Indomaret, Alfamart, Pasar Buah, dan sebagainya yang ada di kota Pekanbaru ini. Baiklah, saya akan menjelaskan S yang pertama. Artinya strength, artinya kekuatan. Bisnis meal mix ini membutuhkan modal yang relatif kecil. Harga bahan bakunya relatif murah dan bisa dikerjakan dengan sendirinya. Bahan bakunya tidak begitu sulit dan mudah dikerjakan. Bisnis tersebut dapat menghasilkan untung atau cuan yang bisa mencukupi kebutuhan ekonomi. Selanjutnya ialah saya membuat meal mix ini bervariasi atau beragam, ada rasa mango,
vanilla, coklat, and strawberry. Yang kedua ialah W. W ini ialah weaknesses atau kelemahan. Kelemahan atau weaknesses ini pada milk mix saya ialah terdapat minuman yang rusak seperti cacat, kental, dan basi. Otomatis itu akan kita bersihkan ulang di semula, membuat baru. Yang kedua ialah banyak berbagai produk minuman atau pesaing produk minuman yang sama, tapi berbeda merek. Yang ketiga ialah pembeli banyak ikuti minuman tren-tren yang terkini dan kita usahakan minuman kita ini selalu tren di semua kalangan usia. Yang keempat ialah harus mencari tempat strategis lagi. Misalnya kalau tempat si A ini tidak logis strategisnya, jadi kita pindah ke tempat selanjutnya untuk membuka cabang seperti itu. Selanjutnya ialah membuat varian terbaru. Selanjutnya, O ini opportunities, yang artinya peluang. Opportunities ini ada 5 peluang yang bisa saya ambil dalam usia milk mix ini. Yang pertama ialah ada pasar yang belum kita jajaki, maksudnya yang belum kita jajaki untuk mengembangkan bisnis tersebut. Yang kedua ialah produk kita bisa pengiriman online seperti bisa lewat Shopee, Lazada, Tokopedia, dan segalanya. Yang ketiga ialah tren perilaku konsumen yang bagus bagi pasar usaha. Lakukan promo di awal saat pengiriman online, sehingga banyak konsumen yang datang pada kita. Dan supaya tahu konsumen itu feeling minuman kita itu seperti apa dan bisa langsung di notisnya. Selanjutnya, share player produk ini kepada teman-teman atau sosial media. Selanjutnya, yang T-nya itu ialah threat atau ancaman. Threat dalam ancaman produk kita ialah persaingan merek dagang dengan perusahaan lain dengan produk lain yang sangat ketat. Harga produk lain yang lebih murah. Yang ketiga ialah produk packing pesaing yang lebih unik dari kita punya. Yang keempat ialah selera masyarakat yang bisa berubah untuk memilih hak dia. Itu yang kita harus tekankan lagi, atau kita buat masyarakat tertarik pada produk kita. Yang kelima ialah pasar yang kompetitif dalam usaha milk mix, dalam usaha minuman yang kita buat. Thank you. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan kesempatan pada saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.